kanan lagi. Mereka lebih punya daya untuk gedor di early game. Oke, daya gedor di early game akankah bisa dimanfaatkan oleh mereka sangat efektif sekali. Karena inilah kekuatan mereka yang bisa mereka andalkan untuk di game yang pertama, di match yang untuk kesekian kalinya antara EVOS versus Anarchy. Yes, dan kita juga berkaca di mana leg pertama Anarchy harus menelan kekalahan tanpa balas ya, 2-0, dan ini akan menjadi revenge tapi dari teman prediction by Ax. 4 untuk Anarchy Hoshi dan 2 untuk EVOS Legend. Ya, seperti biasa ya, ada mode sandwich di sini. Iya. Baik dari Indonesia dan juga dari Inggris. Kepung gaming. Oke, ini adalah talent prediction yang udah bisa kalian lihat juga semuanya. Mari nantinya kita akan lihat lagi hasil akhir dari game yang pertama ini, di mana Tas sudah bertemu langsung dengan Clay di area mid, tapi Bruno mendapatkan sebuah tekanan pula, walaupun tadi dianya berhasil juga memberikan tekanan. Iya. Tapi my eyes on you-nya itu loh, jaraknya akan sangat jauh sekali. Yes, dan kalau kita lihat juga di arah tengah udah ada satu buah flicker yang tertrigger juga abis sama strike. Early game di mana Queen berhasil dihilangkan, tapi langsung Sujin berhasil untuk menghindari adanya jurang kematian di mana lateral counter hampir saja menumbangkan nyawanya. Ini yang harus mereka lakukan, seperti yang kita sebutkan tadi Om ya. Di bawah di bawah level 4, mereka kok bisa manfaatin aja dulu sebanyak mungkin. Benar, sebisa mungkin pressure kalau Hoshi jangan memberikan kesempatan untuk Albert. Ini bisa dapetin objektif demi objektifnya. Yes, objektif juga untuk menahan rasa lapar ya, di mana ada Grab diskon sampai dengan 90%. Boleh gas langsung ya. Langsung scan Ini QR. luar biasa, semakin hari semakin halus cara masuknya ya Om ya. Ya dong. Oke, Turtle sudah terlihat pula. Turtle akan menjadi milik siapa? Sujin udah level 4, siap untuk langsung menghantam bola ke arah Turtle tersebut. Belum ada pergerakan tapi Albert pelan tapi pasti mulai maju ke bagian depan. Turtle-nya berhasil langsung diamankan, mereka semua mundur kembali. Yes, cukup berhati-hati ya pasti ya dari Anarchy Hoshi sendiri. Mereka menunggu dari segi itemization-nya nanti mumpuni untuk melakukan adanya team fight. Dan kita udah bisa lihat juga Devin, Clay ini udah mempunyai ultimate-nya masing-masing yang pastinya nanti akan ada Fataling, akan ada Cold Altar. Kalau untuk dari segi team fight sih jauh lebih kuat sih harusnya. Tapi ingat, di sini ada Tas juga yang bisa nge-IMU dari Cold Altar-nya punya Clay. Ya, tapi pilihan ya, karena bakal ada Fataling juga yang bisa jadi opsi untuk di-copy nantinya. Dari emblemnya sendiri tadi, Killing Spree dibawakan oleh Sujin akan sedikit pelan untuk membersihkan creeps yang ada di jungle. Sujin cukup berani tapi tidak kena karena ada Fataling dan bener aja ada bantingan yang langsung terjadi. Tapi Peter tinggal tidak sempat masuk ke dalam kelas yang disajikan, hanya saja coba lihat di bagian atas. Ada Black Dragon Bomb yang belum landing ke arah manapun tapi langsung balik arah. Yes. Baik lagi, sabar dulu mereka. Sabar dulu, tapi kita lihat dominasi dari EVOS Legends di mana pick off demi pick off-nya juga berhasil untuk dilakukan dan platingan di arah bottom lane. Pendragon untuk berhasil mendapatkan satu lagi tabungan goldnya, tapi kita udah lihat juga Rovers yang di arah top lane. Skylar yang ternyata berhasil untuk dihilangkan juga dengan Abyssal Strike yang dimiliki oleh Sujin. Yes, itu dia kekuatan dari Daerah adalah ketika dia melakukan Spectre Step, dia pasti ikut apapun yang terjadi mau flicker, dia pasti ada di belakangnya dia dan Abyssal Strike bisa dikombo langsung. Oke, sementara itu sekali coba lihat. Sujin mendadak langsung masuk. Dan juga mencoba untuk bisa mendapatkan tadi ada dua player yang bisa menjadi makanan. Hanya saja resikonya loh. Kalau tadi andai ada Fataling di situ, Ketarik dia. lenyap Om. Yes, bisa langsung ketarik juga. High risk, high return ini dia EVOS Legends. Mereka memainkan strats yang cukup berbahaya dan kalau memang bisa jalan di early game-nya, ini bakal bermanfaat, worth it untuk EVOS Legends. Yes, bakal jadi snowball juga ya harusnya ya. Tapi kita udah lihat di mana Tas udah siap dengan Cold Altar yang di-copy. Yes, dan satu lagi, komposisi dengan Anya Daerah untuk tim fight di mid late game-nya, ini bakal agak sedikit kurang. Oke. Karena dia bakal bisa targetnya cuma satu. Iya. Beda mungkin dengan Balmond. Balmond akan menjadi satu area lagi, tapi nantinya kita lihat aja seperti apa setup yang akan mereka lakukan karena ada beberapa player dari Anarchy Hoshi yang sudah langsung berada, tapi Dreams gak mau terlalu greedy untuk maju dan juga memberikan gangguan mereka. Mundur. Dan dari Anarchy sendiri juga sepertinya akan menunggu momentum di mana kita bisa melihat adanya Atlas. Ini adalah sebagai hero momentum juga dan udah mulai terdengar adanya satu buah pergerakan dan Queen berhasil untuk dihilangkan dari sisi Anarchy Hoshi dan 4 poin tanpa balas sejauh ini. Yap, Tas sudah mengeluarkan pula ada Cold Altar yang tadi memang di-copy dari Queen itu sendiri ataupun dari Clay. Mohon maaf. Sementara sekarang mereka mulai berbalik lagi. Mereka balik ke dalam areanya masing-masing. Mempersiapkan diri mungkin menggunakan dulu axe-nya ya. Biar agak sedikit wangi nanti baru fight lagi. Biar retributionnya wangi juga Iya, ya. Tapi ya pasti kita melihat adanya dominasi dari EVOS Legends. Ya, seperti apa yang Wawa bilang. Early-nya harus dipegang. Oke, gini. Dengan Daerah, kill point-nya dipegang oleh EVOS Legends. Tapi satu
agak sedikit miss itu adalah mereka gak dapetin objektif loh. Ah, Mereka dapetin poin kill, mereka unggul golnya, tapi secara objektif turret itu masih ada buat RRQ Hoshi. Jadi masih tetap terjaga pastinya. yes, oke. Dan sedikit ada technical issues lagi. Early game yang udah dipegang oleh teman-teman dari Evil Soul Legends membuat dari RRQ Hoshi juga masih menunggu kembali dari item-itemnya karena mengingat ada Bruno di sana. Benar. Item Ini RRQ Hoshi mereka kalau tim fight besar mid to the late game-nya mereka bakal sangat kuat. Tapi untuk di early game-nya mereka gak bisa juga dipatahin seperti ini. Karena ini akan bisa menjadi salah satu lubang snowball yang bisa dimaksimalkan oleh EVOS Legends di early game. Dengan kehadiran dari Daerot. Benar-benar glass cannon untuk jungler bagi EVOS Legends sekarang. Tapi worth it banget. Karena sejauh kita melihat 4 pick off sudah berhasil dilakukan. Tim fight-nya juga bisa dimenangkan dengan langsung menculik Atlas yang tumbang pertama kali. Yap. Kali ini ada satu game pause lagi troubleshooting dari EVOS Legends. Sebelumnya tadi ada troubleshooting dari RRQ Hoshi. Kita akan perbaiki dulu semuanya, Yap. kita akan fix dulu semuanya agar nanti dari masing-masing player juga akan bermain dengan sangat-sangat nyaman. tapi ada pantun. Apa itu? Waduh. Nana kucing langka. Cakep. Kucingnya hidup di goa. Oke. MPL dapat juara, M4-nya bawa pulang piala. Amin. Salam buat Sedap. player dan coach tim RRQ tetap konsisten. RRQ Kingdom respect tanpa adanya provok-provok. Mantap, yang kayak gini tuh ini baru the real gitu loh. Kalian beropok-beropok Maya, cari perhatian aja kali ya. Iya. Mana lagi nih mau titip salam, boleh langsung menuju ke Instagram dari awl.y. Ada bisa Om ke Wawa Pak Pulung, bisa ke Om Wawa _ Iya, ada underscore-nya ya, jangan lupa. Web, ada laporan nih. Apa tuh? Sumatera lagi nobar nih Pak Pulung. Kelas. Kirim salam dong buat Kingdom yang ada di Indonesia. Wehe. Wah. Ada salam nih dari Sumatera lagi pada nobar nih ya Kingdom. Mantap kali. Mengingat kelas-kelas tuh ada stikernya juga dari EVOS ya. Dari EVOS, dari EVOS. Kelas. Kalau dari RRQ kan ada back. Gitu. Punya nggak? Apa? Punya. Punya lengkap Punya saya. dong kita. Jangan ditanya saya. Aku juga punya. Saya takut sombong jatuhnya. Kalau ditanya punya nggak? Punya lengkap. Nah, Kelas. Kelas, Kelas. memang. takut sombong dan jumawa sih. Kelas. Kelas. Heran. Marah-marah terus ya Bapak Pulung ini memang Back. emosian. Oh ya back. Enggak gitu dong. Agak sedikit terpacu ya adrenalin ya Bapak Pulung ya. Memang dari match El Clasico ini juga wow. Dari euforia super fansnya. Dari para pendukung juga yang di rumah. balik Tapi sepertinya lagi, tanpa berlama oke. lagi kita bakal langsung saja terbang menuju ke Land of Dawn untuk melanjutkan kembali fight antara EVOS Legends dan RRQ Hoshi. Oke, sudah terlihat ada beberapa pergerakan walaupun tadi turtle-nya akhirnya berbagi ya. Nggak melulu menjadi milik dari EVOS Legend. Dari RRQ juga mereka udah mendapatkan satu turtle, 1 untuk 1, masih imbang sepertinya. Tapi dari network udah ada jarak sekitar 2.300-an. Dreams masih berhasil untuk memukul mundur beberapa player dari RRQ. Outer turret di arah top lane juga udah berhasil dihancurkan loh di tangan Clover. Ya ini lebih ke arah defense dulu sih buat RRQ Hoshi dari itemnya. Balmon juga dengan satu buah antivirus. Dari Bruno juga masih baru punya satu buah Berserker Fury. Jadi masih butuh waktu untuk bisa menumbangkan pemain-pemain EVOS Legends. Yap. Tas di tengah masih belum mau pergi dari areanya. Sutsujin dengan adanya beberapa backupan di dalam tubuhnya cukup pede melakukan sebuah pergerakan. Turtle akan dia tuju karena beberapa detik lagi, beberapa second lagi akan ada pergerakan yang dilakukan oleh Turtle. Turtle-nya udah mulai keluar, tapi mereka semua ada Fatalik membanting Sutsujin, tapi Sutsujin masih berhasil untuk kabur dari tersebut. Ada kealasan di bagian belakang, namun kali ini Turtle-nya berhasil menyelamatkan pula. Sutsujin gak bakal bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Kenapa? Karena dengan ada DP berhasil dihasilkan. Coba lihat Skylar yang mulai maju dengan stack 10 di dalam tubuhnya, sakit banget. Dan kali ini Tas harus pergi dari area tersebut karena damage-nya terlalu besar. Dan ini momentum sedikit demi sedikit juga udah mulai tercipta dari RRQ Hoshi. Tapi lihat Pendragon udah mulai tercicil dengan Cyclone Sweep-nya. Dan bahkan satu outer turret di arah tengah yang begitu mahal berhasil untuk dihancurkan di menit ke-7. Ya dan inilah efek snowball yang bakal dimiliki oleh RRQ Hoshi adalah mereka mendapatkan shadow point dari R7 yang pegang tadi. Mulai pusing tadi ya, terlihat ada wajah dari Koyur. Namun ini ada wajah dari pendukung-pendukung RRQ pula. Mereka sepertinya dalam keadaan baik-baik saja karena melihat timnya sudah berhasil melakukan aksi push yang sangat baik. Tapi dari tim itu sendiri, Pendragon ada di bagian tengah, terlihat ada beberapa player yang memang hadir dari RRQ yang siap untuk melakukan setup. Yes, dan mau coba untuk nge-invade
satu purple buff yang dimiliki oleh Sutsujin dan lihat dengan cyclone sweep-nya. Ini benar-benar berhasil untuk melucuti ya dari Yep. area jungle yang dimiliki oleh Sutsujin sendiri. Tapi yang dimiliki buat kalian tuh ada nih yang gampang. Jangan ngambil jungle lawan. Iya. Stiker langsung dipilih. Stikernya aja ambil langsung ya. Murah-murah langsung diborong aja. Yes, dipilih, Gas. dipilih, dipilih. Dipilih, pokoknya dipilih ya. Tapi untuk kali ini, Albert, Hmm? tetap berada di tengah. Pola permainan ini cukup lambat Om ya. Tapi mereka mendadak bisa membuahkan sebuah momen. Kenapa? Karena mereka memiliki banyak banget loh. Iya, dari levelnya aja tadi Albert kalau kita lihat tertinggal atas Iya. Sutsujin. Weh. Ini udah unggul 2 langsung. Oke, Drip melihat ada pergerakan dari Finn-nya dengan menggunakan Atlas pergi dulu. Tapi masih ada game pause kembali. Yes, oke. Tapi kita bisa melihat juga di mana RRQ Hoshi yang berbalik pukul walaupun hanya ada 300 net worth aja yang terselisihkan. Tapi menunggu momentum. Dan apalagi kalau misalkan di drag karena late game. Ini bolanya Bruno ini udah bukan jadi Bola sakit, ada R7, Black Dragon Form, Yep. masih ada si siapa? Balmond, belum lagi ya backup-nya Cloud Altar Yep. dan juga Balmond. R7-nya juga tadi pakai Petrify kan, dimana udah sekali kena Dragon Tail juga nggak bisa kemana-mana. Ya, yang pasti ya, yang jadi faktor Mana penentu lagi? Fataling kan yang pertama kan. Yang kedua ya, dengan adanya R7. Jadi R7 bakal bisa untuk ngacak-ngacak di bagian belakang. Belum lagi daerah dari Sutsujin ini kan Retribution. Skill escape-nya mau apa lagi? Do or die, Iya. hit or miss lah. Hit or miss. Hmm. Kalau memang dia udah, ya itu tadi kalau dia memang udah opening, terus tiba-tiba Atlasnya angkat ke atas. Bisa tumbang seperti tadi yang kalau kita lihat. Iya, bahkan walaupun dia sempat selamat ya dari Fatalingnya, Masih ada Seven. dikejar, di Petrify 2 orang sekaligus tadi kena langsung Black Dragon Form dan bahkan itu naganya juga jadi invisible ya dengan Cloud Altarnya. Naganya terbangnya layang loh. Enak banget, mereka banyak loh. Dari Yuzong sendiri kan juga ada sisi dalam tubuhnya loh, kita tahu. Iya. Bisa Black Dragon Form udah digunakan, dia mendarat, ada Puris Dart yang dia punya, ada Dragon Tail yang dia punya, satu area semua loh. Satu area kalau memang connect ke dalam jarak yang memang dia milikin, buset. Yang Like- efek knock kayak knock up, yang terkena Dragon Tail yang ya bakal kesambet lagi. Efek daerahnya, regionnya juga sangat besar Yep. pula. Berbeda dengan itu nantinya juga mungkin akan beradu terus-terusan juga dengan Esmeralda. Tapi kita tahu mobilitas di saat dia berubah menjadi Black Dragon Form itu kan sangat cepat. Yes. Kemungkinan dia akan ada beradu duluan apabila dia berada di dalam satu lane yang sama dengan Esmeralda lalu akan berpindah untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya. Iya, Furious Devil juga tadi permainannya bagus banget. Tapi kita bakal intip dulu dari match history untuk RRQ Hoshi. Dimana mereka habis win streak 3 dan harus dipatahkan dengan pertemuannya bersama Rebellion ini. 2 leg yang sama. Iya, mereka Poinnya tumbang, 2-0. mereka tumbang dengan Rebellion 2 kali ya. Hmm. Dan yang mengejutkan sebenarnya di match ke-6 itu sih. Yep. Di minggu yang keempat. Tapi ya, kalau dari match historinya di leg yang kedua, RRQ Hoshi mereka juga tampil dengan cukup dominan sebenarnya. Mereka udah dapetin apa yang mereka inginkan. Yang tadinya di leg yang pertama mereka berusaha untuk ngajak main ke late game-nya. Sekarang mereka bisa main di early sambil ngedikte game-nya masuk ke favorit mereka nih, untuk ke late game. Yes. Kalau yang di awal kan mereka pengen late game, tapi mereka nggak pegang di early-nya. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat dari komposisi mereka udah dapetin di early, mid, late game-nya juga mereka udah nyaman sekarang kondisi. Oke, udah mulai kembali lagi ya, back on the track dari RRQ sendiri. Dan inilah EVOS yang masih harus banget membenahkan banyak banget PR-nya yang mungkin kemarin terjadi banyak miss juga. Yang dimana mereka harus kehilangan match demi matchnya. Ya, Dan ini match penentuan. match yang ya ini sangat-sangat menentukan sekali sih. Belum lagi kan ya draftnya lumayan agresif dari EVOS. Jadi mereka harus bisa ngedikte dan bahkan menangin gamenya dengan cukup cepat juga. Tapi ini ada Lord of Land of Dawn. Wow. Nomor 1 ya, highest skill participation. Ada di mana-mana ya kamu play ya. 80%. MVP 80%. season kemarin juga kan ya, MVP finals ya. Dan mereka dari Clay-nya sendiri masih bisa mempertahankan hal tersebut gitu di season yang ke-10. Walaupun sempat agak goyang di awal-awal. Karena memang untuk Clay sendiri kita tahu favorit dia kan yang jauh-jauh nih. Marsha, Cecilio, Iya kan sekarang udah mulai berubah. Dia di season ini dia pakainya ada Julia. Paramis. Ada Faramis juga nih kelihatan. Valentina juga ada. Jadi agak berubah dari game style-nya. Tapi tetap dia nomor 1 tertinggi untuk kill participation. Karena Jadi memang di mana-mana ada team fight, ada Clay. di situ ada fight, di situ ada Clay. Nah ini Minror tuh, Minror, si Gemoy, si Gemoy. bonekanya ya. Bonekanya, Ya kan namanya Minror bonekanya kan. yang Gemoy bonekanya. Iya bonekanya, Iya. Minrornya. Yakin. Boneka. Oke. Oke. Boneka kan? Iya. Ya oke lanjut yuk kita.
Masih rebutan boneka Iya. kalian semuanya. Pak Pulung mau bonekanya. Mineral tolong dengarkan aspirasi hati Pak Pulung ini ya. Tadi udah kode minta disemangatin, sekarang minta merchandise. Tapi Siapa yang minta? Gak ada. Heran Gak gua. ada. Giring opini aja. Yes, memang tapi ini ya the fluid player, play as mid laner, god laner, dan jungler. Ini kita bisa melihat di Impel season 10 ini baru ada satu player yang bermain 3 lane sekaligus. 3, biasanya 2 ya. Biasanya dua. 2 roll. 2 role, Ya, ini biasanya 3. 3 roll. 3 role. 3 roll benar. Jungler, Fanny, gold lane-nya sempat ada Cloud, Uh-uh. mayoritas di mid lane. Sebenarnya juga pertama kali dari tasnya naik, aku pikir bakal jadi jungler, tapi ternyata tidak. Iya. Mid lane. Karena kalau buat jadi jungler ya, bisa untuk tas sendiri kan kita tahu dia sangat power di Fanny. Ini Fanny di ban terus. Yes. Dan ada pertukaran juga ya. Iya. Oke. Nah tuh. Waduh. Digebuk-gebuk dong ke kamera. Dijeduk-jedukin. Aduh. Aduh. Iya. Ada Shannon, ada Sharon. Ah, ini koyor nih. Oke, kebalik. Itu kebalik. Sabar, Nah, sabar. nah ini nih para queen, ratu-ratu yang sudah menggunakan mahkotanya. Ada Puni, ada Queenie. Lucu-lucu banget ya. Ada Sharon, Puni, Queenie. Ada apa nih? Mirip semua nama belakangnya. Ya. Susah ya. kalau Susah kita- ya memang ya. Ini. Tapi sebentar dulu ya, tahan teman-teman. Ada sedikit Web. troubleshooting dulu nih. Nah, Nah, udah udah mulai megang nih. kasih bedak nih. Udah mulai megang handphone nih semuanya nih. Hmm? Sepertinya nih sesaat lagi kita akan bisa melanjutkan pertandingan ya karena semuanya udah mulai berfokus lagi ke device mereka masing-masing. Yes, udah menggunakan bedak pastinya Yap. untuk mainnya lebih agresif lagi, lebih licin lagi, lebih fast hang lagi. Lebih fast hack. fast hang. Oke, let's see apakah kita udah siap untuk bisa melanjutkan pertandingannya karena ini terlihat mereka sudah mulai ya. Ya. Oke deh kalau begitu jadi langsung aja kita menuju ke Inje. Iya, dan ini dia pertarungannya kembali terlihat di mana kita melihat ada Clover juga dan ternyata ada 4 player dari sisi RRQ Hoshi yang berhasil untuk dihilangkan begitu pun dengan Albert. Oke, Albertnya bisakah dia bertahan karena langsung dilepasin? Tidak bisa, kali ini ada 4 player dari Arakiosi yang mendadak langsung lenyap dan mereka punya kesempatan untuk menghilangkan pula satu center turret di area tengah. Namun walaupun kali ini ada Lord juga di area yang berbeda, mereka belum mau berfokus ke situ loh. Yes, dan satu altar turretnya berhasil untuk dihancurkan. Kali ini udah mulai kembali unggul dari sisi EVOS Legends dan Lord. Yang pertama, sekarang udah muncul juga. Berarti akankah menjadi satu objektif? Wajib sih. Wajib ya. Mau nggak mau karena ini akan mengantarkan mereka pula untuk bisa menuju ke arah objektif-objektif selanjutnya. Entah itu turret, entah itu monster jungle. Banyak sekali yang bisa mereka dapatkan dengan adanya Lord yang bisa mereka ambil. Oke, tapi sebenarnya masih ditahan terlebih dahulu ya. Mohon bersabar. Menunggu dulu sepertinya dari RRQ Hoshi juga untuk bisa menampung kembali dari sisi Dota dan menipiskan dari segi ketertinggalan ya, Mo. Ya, ini bergantung dari Dreams juga sebagai inisiator nanti untuk EVOS Legends. Siapa yang akan menjadi knock up ke atas? Waduh, Clover udah harus mendapatkan backupan. Gak banyak lagi darah di dalam tubuhnya, apalagi dia adalah satu hero yang cukup tipis. Kecil. Tapi pinnya mulai bergerak walaupun kali ini dia sepertinya gagal untuk bisa membalikkan keadaan dan juga ada lagi sebuah pergerakan di mana pertandingan terjadi yang berbeda. Tentu tidak berhasil didapatkan pula ada 2 player masih dihancurkan. Tapi coba lihat Pendragon yang masih berusaha seorang diri untuk bisa menahan area Lordnya. tertengahnya saja. Tidak akan bisa Mantai. dengan 5 player lengkap dari Arkeosi. Apa yang akan bisa dia tahan di area tersebut? Yes, dan dari Dreams yang terculik untuk pertama kalinya tadi, ini cukup squishy untuk EVOS Legends. Bisa langsung instant kill ke arah roamernya tersebut. Sekalinya dia mau buka vision mungkin nantinya. Tapi peperangan lagi-lagi dari RRQ Hoshi. Cold Altar, Black Dragon Form, Battle Counter, men-secure. Ya, masih ada Fatal Link juga tadi yang menarik semuanya dan dari itemnya sendiri. Udah bisa dipastikan oleh Arkeosi. Mereka akan bisa melakukan inisiasi dengan Bruno. Scarlet Phantom bakal ke Endless Battle. Ada juga Berserker, ada Critical, ada True Damage. Yap. Plus tadi ada satu setup dari EVOS Legend yang sangat terlihat jelas tidak berjalan dengan baik. Kadita sengaja di situ. Jadi observationnya dia mau lewat, numpang lewat dan lalu nanti akan ada rock wave, tapi ternyata miss move, salah waktu timingnya hingga membuat tadi tidak berjalan dengan baik, malah mereka kehilangan dengan begitu banyak lagi player yang dimiliki oleh EVOS Legend dan juga Lord. Tapi Lord di bagian atas udah dibiarin begitu aja, tapi setidaknya mereka bisa mendapatkan objektif dari yang lain. Yes, di mana satu inner turret di area bottom lane juga udah berhasil untuk dihancurkan di tangan Ark7-nya. Dan begitu pun satu
inner turret di arah tengah. Tersisa 3 base turret lagi di menit yang 11. Ini bukan hal yang baik untuk EVOS Legends dan dipaksa untuk mendefense saja. Dan RRQ dengan adanya R7 menjadi garda terdepannya mencoba untuk memaksa EVOS Legends keluar dari base-nya. Dan dari segi network, RRQ Hoshi dengan fight yang tadi dimenangkan udah unggul juga 2200 dan bahkan damage deal by Axe nih. Skylar perlahan tapi pasti berhasil untuk menciptakan 27.000 Ya. damage-nya. Dengan Fataling yang ketarik dan ngumpulin lebih dari 2 atau bahkan 3 ya. Itu wave of the world dari Bruno. Bakal enak banget sih. Bakal ngehit semua target-target karena semuanya pasti ngumpul di satu titik yang sama. Nih, sekarang mereka lah bermain dari Akioshi yang memang siap untuk melawan setup, tapi cukup lambat ya tempo untuk Elcon kali ini. Match kali ini, di game kali ini bermain dengan sangat lambat, hanya memanfaatkan dari satu momentum ke momentum yang berbeda aja udah. Sebenarnya di awalnya cepat ya kan. Iya. Tapi bisa ditahan oleh RKO si temponya di press. Players Gold by OBS Gold juga masih ada Skylar Albert dan juga Al7 3 dari RKO. Yes, udah terlihat juga gapnya di mana Skylar yang sudah menabung semuanya dan bahkan orange buff udah dipegang. Ini cukup berbahaya juga di mana EVOS Legends di sini benar-benar nggak bisa keluar dari segi defensifnya. Ingat sesaat lagi Lord yang in hand juga bakal muncul. Ini kalau misalkan RRQ Mochi bisa mendapatkan Lordnya secara mudah, ini bahaya banget. Oke, dan Albert tetap dengan bermain objektif. Dan ini adalah zoning out dari RKO. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan objektif, yaitu Lord. Oke. Sama-sama level 14 kali ini antara Yuzong dan juga Esmeralda. Pasti akan sangat lama sekali pertarungan di area bawah, di area XP lane-nya. Hanya saja kali ini Dreams. Ngapain? Dreams. Dream sepertinya langsung dibakal mimpi ya. Ada sebuah kejutan dan sergapan. Mendapatkan nightmare dia. Iya. Mimpi buruk banget yang harus dia jalani. Dan itu yang tidak dipunyai oleh EVOS Legends. Hero yang bisa membuka rumput. Oke. Iya. Kalau mereka nunggu, yes, mereka oke positioning. Weh, Tapi untuk buka sulit. Tas. Cukup berani tas sendirian, tapi Pendragon juga udah mulai hadir di area tersebut. Arah Kyoshi punya kesempatan yang begitu besar untuk bisa memanfaatkan dan juga mendapatkan Lord kali ini, tapi Lordnya berhasil diamankan. R7 sendirian di bagian belakang berusaha untuk bisa langsung mengganggu siapapun yang ada pemain dari EVOS Legends. Gol tadi keluarkan pula, tapi untuk kali ini coba lihat. Clovernya nggak bisa mengatakan damage begitu berarti, tapi Uzongnya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan kali ini dari Clay dihancurkan pula, dibanting. Bahkan ada 3 player minggir oleh Alkioshi, berhasil dihancurkan oleh pemain EVOS Legends. Yes, itu free hit deh dari Clover di arah belakang dan bahkan walaupun kehilangan Lordnya, satu inner turret di arah tengah berhasil juga untuk dihancurkan di tangan EVOS Legends. Dan kita lihat jual beli serangan yang terjadi di El Clasico ini cukup panas sekali. Dan bahkan Lordnya bakal cuma untuk ditarik aja di sisi bawah pastinya. Clover masih mencoba untuk mendefense, tapi ini adalah Lord yang in hands yang pastinya juga nggak cukup mudah untuk dihilangkan dengan begitu saja. Oke. Butuh waktu ya Yep. buat menghancurkan Lord ini. Tapi momentum yang bagus untuk EVOS Legends karena mereka bisa kembalikan keadaan tadi. Dan AMI yang memang pasti untuk mengcopy dari Fataling. Oke. Jadi sekarang Tas sudah punya Holy Crystal, pasti nanti apapun yang dia lakukan juga akan semakin meresahkan lagi. Dia punya damage tambahan untuk seluruh magical yang dia punya. Sementara Dreams harus jauh lebih berhati-hati lagi. Entah itu dalam open match, entah itu dalam sebuah inisiasi, ataupun dia satu kali mungkin untuk melakukan setup apabila dia gagal. Ini semua akibat fatal banget. Sekarang udah masuk menit 15 loh. Nggak boleh kayak gitu lagi sih. Kalau kita lihat udah 2 kali ya berhasil untuk terpick off sendirian dari Dreamsnya. Dan harus siapa? Pendragon lah yang Buka mungkin ya? buka. Tapi Karena untuk kalau- posisi tadi dia kan pengen buat jaga juga ya. Iya. Dia pengen masuk sendiri dan nggak nyangka aja memang ada 3 dari Arki Hoshi sudah nunggu dalam rumput. Dari atom build-nya, Skyler-nya ini udah hampir maksimal damage-nya. Dia ada satu buah Legion Sword yang bisa ke Melvic atau bahkan ke BOD. Dan satu buah Ice Queen One untuk Pendragon. Jadi ini sustain banget sih. Esmeralda udah jadi dengan full item. Udah full item, udah punya efek slow-nya juga. Siapapun yang nantinya bakal menempel Stardust Dance-nya karena efek slow tersebut. Web, Dreams harus pergi. Ada pergerakan tadi dari Albert yang mendadak masuk ke dalam rumputan. Immortal kali ini menjadi milik dari Vin. Akan semakin banyak lagi covering yang dimiliki oleh pemain dari Kyoshi. Mereka punya ke altar, mereka punya Immortal pula. Yes, Panjang itu mah. unstoppable team fight ya. Iya. Dan kita akan melihat juga dari sisi atas. Sesaat lagi Lord yang ketiga bakal muncul juga. Dan yang pastinya muncul di kamar mandi kalian adalah Hey. Shampoo. Yang pastinya ini adalah
ada sebuah legacy dari Tigreal. Iya. Hello guys, sebelum mabar wipe up dulu ke topi basah dan kata pakai head and shoulder. Sedap kali. Gue pikir tadi Lord yang sudah menggunakan shampoo and shoulder. Saya pikir tadi kamu nyambungnya ke situ. Sepertinya nggak ada. Ternyata tidak ya? Tidak. Oke. Ada bridging yang berbeda Om ternyata. Ya, tapi sejauh ini EVOS Legends sekarang agak sedikit unggul ya untuk goldnya. Tapi semua bakal bergantung dari satu setup. Oke, coba kita lihat. Apakah mereka sama-sama tidak tahu, tapi untuk kali ini Finn sepertinya mendapatkan begitu banyak informasi yang sangat-sangat baik. Tapi tas, udah terlihat ada satu player yang bersembunyi dan Finn ketahuan posisinya. Pendragon mulai lompat ke bagian depan dengan satu Valis Harmonia. Tas, Clover, mereka udah bersiap untuk bisa memberikan damage terhadap Lord dan mereka bersiap untuk bisa mendapatkan Lord kali ini. Hanya saja di area yang berbeda. Coba lihat, ada pergerakan dari Clay. Dia berhasil langsung dihancurkan. Berarti untuk kali ini Lordnya akan bisa diamankan oleh EVOS Legends. Yes, satu pick off yang berhasil untuk dimenangkan oleh EVOS Legends ya, di mana Dreams dengan Rough Waves-nya menculik Clay. Ini adalah hal yang cukup mahal banget, mengingat Clay ini penting banget untuk team fight dengan Cold Altar-nya. Dan Lord pun berhasil untuk di-secure di sisi EVOS. Dan walaupun ini belum Lord Evolve ya, tapi Lord Enhance ini juga akan menjadi daya dobrak tambahan lagi. Dan objektifnya kembali terlihat inner turret top lane dihancurkan di Tower Clover. Ya, kesempatan untuk ambil ya semua objektif dari Arkehoshi dengan turret-turret mereka, inner outer-nya yang bakal dibersihkan oleh EVOS Legends. Sementara Arkehoshi tadi melihat memang gak ada kemungkinan untuk bisa melakukan team fight. Mereka langsung mundur aja. Jadi mereka ngambil resiko yang berlebihan. Sekarang Bruno juga sudah full item, Pak. Ada Melvic Roar tadi. Apakah mereka termotivasi dari kata-kata boleh kalah dari siapapun, tapi tidak untuk Arkehoshi. Hanya saja kali ini EVOS Legends mereka bersentuhan ke dalam. Sama mereka begitu baik, tapi Pendragon terlalu dalam. Bahkan untuk kali ini coba lihat susunnya. Tertinggal sendirian, bakal Lord kali ini juga hanya dibiarkan begitu saja. Coba lihat Clover di bagian belakang tidak bisa lagi merapu dan juga Hajar deh. begitu mematikan dengan adanya Clover. Hajar deh. Arkehoshi malah mengakibatkan pemain dari EVOS Legends mereka satu persatu malah langsung diamankan. Tapi coba lihat Tas berjuang seorang diri walaupun Dream harus mundur pula. Finn yang dikejar habis sebenarnya ada flicker yang dikeluarkan. Tas masih bisa bertahan. R7 mencoba untuk mengalahkan dan juga memberikan efek balasan. Dream dan juga Tas berjuang tapi tidak bisa karena R7 too strong. Yes, 4 player hilang dari EVOS Legends. Ditukarkan dengan adanya 2 player aja dari Arkehoshi. Kita sudah mengintip juga di mana tadi satu aksi pengejaran menuju ke arah Finn. Flicker dari tasnya gak berhasil untuk tergapai. Kasih tak sampai, sakit memang. Iya. Tapi R7 dia udah strong banget ya. Kuat banget. Dragon Tail-nya dia. Dan tadi team fight yang memang agak sedikit dipaksakan juga oleh EVOS Legends tadi. Kita lihat instant replay di mana ya tadinya untuk tim fight yang dekat di arah dari base-nya itu dibuka oleh Pendragon terlebih dahulu. Iya. Oke, dan kita bisa melihat juga di mana udah mulai spawn lagi dari member-member kedua tim pastinya, dan gap goldnya makin dipersempit lagi. Tadi udah unggul 2000, dikejar lagi, objektif lagi, dan ini udah terlihat adanya kesengitan antara kedua tim karena EVOS Legends ini benar-benar membutuhkan kemenangan ini. Ya mereka juga nggak mau terlalu nyerah langsung kayak begitu aja. Terlihat dari sini mereka masih mau berjuang, mereka masih mau menggapai harapan mereka untuk bisa masuk ke babak playoff. Mereka lakukan semuanya, mereka upayakan semuanya. Entah ini strategi yang udah mereka latih atau seperti apa, tapi setidaknya sejauh ini mereka berhasil dan juga bisa menang. Tapi Arkehoshi sulit banget untuk ditumbas. Arkehoshi memainkan hal yang sangat baik. Finn-nya bekerja dengan sangat-sangat luar biasa dari tadi. Opening yang dia lakukan begitu baik. Fatal Link-nya ke altar dari Clay hanya satu momen tadi yang dimana dia terculik. Yes. Kombinasi ini nih loh yang sulit untuk dihancurkan. Ini kekuatannya Arkehoshi. Dan ini ya rerumputan bakal jadi horor banget sih. Entah itu ada Dreams, entah itu ada Finn. Iya. Salah buka rumput, dia akan mengakibatkan kekalahan dari tim fight-nya. Apalagi sekarang ini adalah posisi dari Evolve Lord. Lord yang bakal sedikit lebih sulit untuk bisa diambil oleh kedua tim ini. Lord yang sudah evolve, Pendragon menahan badan yang memberikan tubuhnya untuk bisa menahan agar tidak ada player-player yang bisa mendekat lagi ke bagian depan. Tapi Atlasnya masih cukup membantu untuk bisa mendekat lagi. Finn mencari posisi, bersiap untuk membanting dan juga akan ada follow up damage yang bisa dihasilkan oleh rekan-rekannya dari Arkehoshi. Hanya saja Pendragon masih cukup santai. Ada sebuah setup dari Clover dan juga Tas yang memang belum terlihat dari tadi. Mereka masih cukup santai dan Clover sudah menampakkan wujudnya. Yes, dan itu lihat damage dari Skylar yang udah mulai terasa juga. Pendragon menahan sebegitu lamanya di arah depan sana untuk membuat Arkehoshi tidak maju kalau Lord Pin, tapi lihat perfect match menuju ke arah depan. Bakal coba untuk mengecek aja ke area rumputannya, dan Tas udah bersiap juga. Nah, nantinya akan ada Fatal Link yang dibuka dari Pendragon, memakan damage yang begitu banyak. Akankah dia masih bisa selamat? Tapi Black Dragon Form dari R7 mencoba untuk mengacak-acak setup yang dilakukan oleh
EVOS Siap, Legends. siap. Pendragon coba lihat terlalu lama di area tersebut. Akankah mereka memaksakan lagi ke area Lord? Namun untuk kali ini coba lihat sedikit lagi Epic Tristan, tapi malah Pendragon yang berhasil untuk didapatkan. Dengan adanya Inspire tapi malah dibanting, ini akan menjadi kerugian yang cukup banyak untuk EVOS Legends. Tapi ternyata Lord yang berhasil didapatkan. Bahkan Suzuki yang berhasil dihancurkan, Balmonnya juga berhasil langsung didapatkan. Pertarungan terus-terusan terjadi secara kedua ini. Ada 2 player yang tersisa. Wah, untuk kali ini berhasil langsung didapatkan pula. Tapi di area yang berbeda, coba lihat. Ada web minion yang berusaha untuk menghancurkan lagi base yang dimiliki oleh Araki Ozi. Tapi Skylar terlalu sakit. Dan Finn masih tidak bisa untuk ditumpangkan. Yes, 4 player hilang dari EVOS Legends, tapi lihat base yang udah tercicil dengan adanya super minion yang berjalan dari 3 lane-nya. Dan bahkan di sini dari Evolve Lord yang udah mulai merangsak masuk, hanya ada Tas saja. Jadi satu-satunya player dari EVOS Legends yang hidup dan masih bisa di-defense dengan cukup baik. Rancok. Dari sisi RRQ Hoshi, harusnya dengan adanya Skylar dan juga Clay yang sesaat lagi bakal hadir kembali. Oke, Yes. sudah lama mungkin untuk EVOS Farm di luar sana tidak melihat perjuangan dari Iya. EVOS Legend seperti ini. Yes, itu lama banget tadi ya. Hal yang dibuat oleh Pendragon tadi, dia nunggu, dia ngedelay sedemikian rupa untuk bisa memberikan kesempatan buat teman-teman yang lain dapetin lore. Ragu-ragu gak sih? Jadi kayak kelamaan banget, akhirnya termakan damage-nya. Sebenarnya iya sih, tapi kan ya masih oke lah karena masih bisa dapetin lore-nya juga, dan kebetulan juga wave minion-nya udah masuk nih. Iya. Ada di base dari Arkeosi. Memecah konsentrasi. Iya, jadi agak ke distract juga sih buat Arkeosi tadi. Dan ya kita punya in-game pause. Dari total kill-nya nggak terlalu berbeda jauh, tapi tim fight 1 atau 2 tim fight lah yang akan memberikan hasil terakhir yang bakal kita saksikan nanti. Karena ini untuk itemnya udah bisa dipastikan jadi semuanya. Iya, ini udah late game banget sih. Yang pastinya mereka, dan aku bisa melihat dari Dreams yang tadi sekali nge-pick off juga Clay itu langsung hilang sekejap mata. Cepet ya. Cepet banget. Oke. Mereka juga udah mulai harus respect sih Yap. terhadap Clover. Clover udah bisa memberikan damage area yang sangat sakit loh. Ya. Dari tadi, kalau sampai Clovernya dapat positioning yang cukup, wah, ini momen Araki bisa aja ke sikat habis-habisan satu persatu. Iya. 22 menit, ini udah late game banget sih. Udah bukan cuma sekedar dari segi gold, bukan cuma sekedar dari item, tapi objektif demi objektifnya yang udah mulai terlihat juga timpang dan team fight yang ternyata kita bisa lihat dari sisi Anarki yang harusnya kita bisa bilang lebih kuat ya dengan adanya Cult Altar dan juga adanya satu Black Dagger Form. Tapi agak sedikit terpecah belah. Benar, ini karena juga kehadiran dari Dreams sih. Iya. Dreams yang memecah belahkan, Dreams yang bisa tiba-tiba ngagetin dengan burst damage-nya dia. Dan juga Tas, aku bisa bilangnya Tas luar biasa banget di game kali ini. Dia dengan efek teror dari Valentina yang diberikan, membuat pemain-pemain dari Marquehosi cukup kelimpungan. Dan juga dari item yang di-build dengan dia kan full damage, ini udah jadi semuanya. Semuanya udah memiliki item yang cukup lah. Sampai menit kesini ini udah, semuanya udah punya. Ya, dan jangan lupa Melissa kan multiple shot ya, beda Yap. dengan Bruno yang single target. Oke, Memang kecuali lebih Wave sakit. of the World-nya ya. Iya. Dan kita melihat ini most pick hero bagi Skylar. Ada Cloud dan juga ada Wen. Dan di mana Wen di sini memang di respect ban oleh tim dari Arkeosi, di ban tadi untuk di ban mereka yang kedua. Yes, oke. Dan kita akan menunggu terlebih dahulu ya dari troubleshooting yang terjadi. Mohon maaf ya teman-teman. Dan yang pastinya kita akan memberikan kenyamanan untuk kedua timnya untuk bertanding kembali. Dan ini dia, Plan of Down sudah kembali terlihat. Yap. Lihat pemain dari Arkeosi pun fokus untuk bisa menghilangkan wave minion yang masuk ke dalam satu base mereka. Mulai netral lagi untuk suasana dari pertempuran yang ada di Land of Down. Yap. Mereka set up di tempatnya masing-masing. Mereka memikirkan cara untuk bisa masuk dan juga mendobrak pertahanan dari masing-masing tim. Yes. Dari itemnya nih Om. Ya, full item sih, hampir full item untuk si Dreams yang ngeri banget ya. Dia udah punya Divine Glaive, Genius Run, Lightning Truncheon. Dan Winter ini bisa jadi next item. Harusnya Winter Ya, sih. Winter next itemnya dia. Dan full item juga kan Arkeosi. Jadi ini sama-sama udah, mereka tinggal mainin bagaimana cara mereka melakukan setup tim fight. Oke. Siapa yang setupnya agak sedikit longgar, bisa diterobos nanti. Bahkan Skylar juga udah nyeker gaming ya di sini. Sebenarnya Oh, BOD. Yang susah nanti pastinya ini EVOS Legends, mereka punya Pendragon. Ini Esmeralda-nya. Kalau dilihat ya dari komposisi Arkeosi, mau di burst down pakai siapa sih? Sebenarnya mungkin Butuh waktu yang lama, butuh waktu Iya, lama. paling enggak Skylar lah yang bisa ngebocorin. Tapi itu balik lagi DPS juga. Gak yang langsung bisa burst. Kalau dari Skylar dia fokus buat bisa tumbangin Pendragon, Wow. berarti bakal ada ruang gerak yang lepas. Ya, Yap. Wow, tapi ini real time win probability. Presented by 50-50 ya. Samsung Galaxy A. Yo, bergerak ke RRQ 5%.
Tadi udah 50-50. Udah tambah 5% Tambah sekarang. lagi ya. Bergerak lagi. Ini real time banget nih. Real time. Real time banget. Tuh. Konsil, coba lihat ada Pendragon yang langsung bertemu lagi dengan mereka. Pendragon pergi dari area tersebut. Di bawah ada 2 player dari EVOS Legend. Dengan formasi yang seperti ini, apakah mereka bisa mempertahankan ataupun mereka bisa memberikan efek balasan? Karena RTOC too strong untuk mereka ajak langsung pertempuran tanpa adanya setup yang baik. Critical damage ya, udah terasa juga pastinya di tangan seorang Skylar dan Pendragon masih mencari informasi sebanyak-banyaknya, tapi udah ada mulai sneaky peeky di area Lord nih. Dimana ini adalah Lord keempat, Lord Evolve pula. Ini kalau di kontes bahaya banget sih. Dan yang ngeri pastinya EVOS Legends mereka udah pasang kuda-kuda defense. Kita tahu ini kan ada Kadita di sini. Satu buah burst aja Petrify kena ke arah dari Clay itu nggak bakal sempat untuk ngepop dari altarnya dia. Iya. Memang dia bisa respon cepat kalau ada dari Kalau pasiennya ada. dia. Tapi beberapa detik itulah, beberapa second itulah yang memang dibutuhkan oleh rekan-rekannya. Betul. Karena momentum di Mobile Legends begitu cepat. Begitu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Tidak ada ruang untuk bisa melakukan kesalahan. Ya. Tapi sekarang Lordnya udah dibawa ke bagian atas oleh Albert. Ditahan terlebih dahulu, diajak ngobrol dulu maunya apa. Maunya kemana, tinggalnya di mana. Waduh, di interview ya, diinterogasi. Tapi kita udah lihat juga di mana Albert yang masih menahan ke arah Lordnya. Tapi Sujin sudah menghadirkan presensinya dan di reset Iya. aja. Ditarik ulur terus. Ditarik lagi, diulur lagi. Dan sekarang ditarik lagi ke sisi EVOS Legends. Ini Lordnya baper lama-lama ya. Galau dia. Heeh. Aku pilih yang mana ya? Iya. Oke. Tapi sepertinya juga udah ada satu usaha untuk pick off ya. Kita udah melihat adanya Dreams yang masuk ke untuk ngecek arah Rocky. Bukan Winter, Bukan Winter apa? Bloodwings. Bloodwings, satu item termahal. Yap. Ih, Item termahal buat mid ya. dan terbesar pula damage, tapi Albert coba lihat damage yang banyak banget masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Lord begitu saja ditinggalkan. Albert hanya bisa melihat dari kejauhan. Akankah dia mulai masuk kembali? Akankah dia bisa mendapatkan Lord kali ini? Karena untuk Melissa pun masih bisa memberikan damage tambahan di bagian belakang. Siapakah yang akan mendapatkan Lord kali ini? Karena semuanya masih berpaku melihat dari kejauhan. Mungkin mereka berkata, kukira kita bersama, tapi kau malah memilihnya. Waduh, sakit banget. Tapi kita melihat juga di mana Pendragon lagi-lagi memberikan waktu untuk EVOS Legends mengeksekusi ke arah Lordnya. Dan Ya. kita udah melihat di mana Tas sudah bersiap dengan Fataling yang nantinya akan bisa dia lepaskan. Yap, dan ini adalah waktu yang tepat untuk mereka bisa menghabiskan langsung arah dari Lord itu sendiri. Namun Clover juga dengan satu My Eyes on You-nya mengusir siapapun yang mencoba untuk masuk. Sutsujin membawa dulu ke sisi yang berbeda. Albert akan hadir pula, tapi Pendragon menahan mereka mati-matian. Ada Tas yang udah mulai hadir pula. Siapakah yang akan mendapatkan Lord ini? Siapakah yang akan mendapatkan lewat pertempuran yang begitu berarti? Tapi untuk Kyoshi mereka semua berlebih bergerak untuk sedikit mundur dulu ke bagian belakang. Pipin berhasil mendapatkan langsung, malah Sutsujin kali ini langsung berubah arah begitu saja. Lordnya dibiarkan. Ada Wicked Treasure yang dimiliki, tapi untuk kali ini Melisanya malah langsung begitu saja hilang dengan sangat cepat. Dreamsnya tidak bisa membantu apapun. Lordnya masih bisa dipertahankan, dan kali ini langsung diambil pula oleh Albert. Kesempatan yang begitu besar didapatkan oleh Kyoshi. Ini dia momentum balikan mereka untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Yes, tapi kali ini dengan Iron Rovers kenapa kalau sekaligus, tapi memang masih ada immortality juga yang terbalut dari tubuh teman-teman dari Arkehoshi. Claim berhasil untuk dihilangkan dan Albert masih mencoba untuk mundur terlebih dahulu dan Lordnya berjalan di arah bottom lane dan what? Dreams terlalu lama untuk menunggu di atas. Dia mau melakukan backdoor tapi memang belum ada hasil. Belum ada hasil dan ya nggak dapetin apa-apa juga tadi. Iya, ini benar-benar apapun yang akan dilakukan oleh Legend masih akan sangat sulit. Besya! Apakah ada Besya? Besya! Kebanyakan drama. Besya! Masih menjadi milik dari Kyoshi. Permainan yang sangat kuat, permainan yang sangat luar biasa. Dan itulah yang masih mereka bawa hingga last match kali ini di game yang pertama. Waduh, ada sujud syukur pastinya dari Kingdom. Dengan adanya game yang pertama cukup alot, jual beli serangan, unggul mengungguli. Tapi memang satu momentum, Fataling kena 3 orang, Lord yang ditahan, berhasil untuk di-secure untuk Ararkihoshi. Dan di El Clasico match kita, di game yang pertama, Ararkihoshi take the game 1. Tarik ulur, epic comeback, itu udah menjadi gelar bagi Kyoshi loh. Tarik ulur seperti apa? Akan diikutin permainan Kyoshi. Bahkan mereka tadi berhasil membalikan dan lagi-lagi Finn, momentumnya luar biasa sekali. Yap. Flicker,
Fataling, ada backupan lagi lewat satu ke altar. Ya udah, apa yang akan dilakukan oleh pemain dari Post Legend? Gak bakal sempat lagi untuk melakukan apapun. Bahkan Sutsujinnya rela melepaskan Lord untuk bisa membantu rekannya walaupun itu pun terlambat. Yes, dan juga tadi tasnya dari mode AMU-nya ke arah Fataling. Yes. Sehingga tadi nggak bisa men-secure ke arah altar yang mungkin harusnya bisa lebih siap lagi untuk bisa melakukan team fight. Ya, dan di belakangnya juga dari Dreamsnya agak telat ya. Dia udah conceal, tapi kalau nggak salah dia kena tembok ya tadi ya. Iya, dia udah conceal dulu, terus dia mau maju pakai Ocean Oddity. Nabrak kalau aku nggak salah lihat ketahan. Kita nanti bakal mungkin ada highlightnya ya. Mungkin nanti lebih detail lagi, cuman ya semakin late game Terra